Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Genti Heriana Putri dengan NIM B1A1211041. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar hukum Indonesia. Dapat didefinisikan bahwa pengantar hukum Indonesia artinya mengantarkan atau memberikan pedoman kepada mahasiswa yang ingin mempelajari hukum positif yang ada di Indonesia dewasa ini. Berlaku artinya memberikan akibat hukum bagi yang melanggar. Akibat hukum adalah berupa sanksi. Sanksi itu ada dua macam, yaitu sanksi positif dan juga sanksi negatif. Sanksi positif dapat berupa penghargaan, dan sanksi negatif dapat berupa hukuman seperti hukuman pidana, hukuman perdata, dan lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Selomita Putri, NIM B1A1211025. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara pengantar hukum Indonesia dan pengantar ilmu hukum, yaitu objek kajian pengantar hukum Indonesia adalah mempelajari hukum yang sekarang yang sedang berlaku atau hukum positif di Indonesia atau ius constitutum. Sedangkan objek kajian pengantar ilmu hukum adalah pengertian dasar dan teori ilmu hukum serta membahas hukum pada umumnya. Tidak terbatas pada hukum yang berlaku tertentu saja, akan tetapi juga berlaku di negara lain pada waktu kapanpun atau disebut dengan ius constitutum dan ius constituendum. Hubungan antara pengantar hukum Indonesia dan pengantar ilmu hukum ialah kedua ilmu itu, pengantar hukum Indonesia dan pengantar ilmu hukum, merupakan mata kuliah dasar keahlian yang akan mempelajari ilmu hukum. Dan pengantar ilmu hukum merupakan dasar untuk mempelajari pengantar hukum Indonesia, yakni pengantar ilmu hukum harus dipelajari terlebih dahulu sebelum mempelajari pengantar hukum Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Saputra, NIM B1A1211031 dari kelas A Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi. Sebelum kita membahas pengertian hukum Indonesia, perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan hukum itu tersendiri. Jadi yang kita bahas adalah tentang pengertian hukum terlebih dahulu. Baik, saya akan menjelaskan apa itu hukum. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan saksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia atau tingkah laku suatu masyarakat, menjaga ketertiban, menjaga keadilan, dan mencegah kekacauan yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat memperoleh pembelaan di depan hukum tanpa ada perbedaan sedikit pun, tanpa memandang suku, ras, budaya, agama, adat, istiadat, dan lain-lain sebagainya. Ada pengelompokan di dalam hukum itu tersendiri. Yang pertama, hukum berdasarkan bentuknya. Ada hukum tertulis dan ada juga hukum tidak tertulis. Hukum berdasarkan wilayah, ada hukum lokal, hukum nasional, dan hukum internasional. Hukum berdasarkan fungsinya, ada hukum formal dan ada juga hukum material. Hukum berdasarkan waktunya, ada ius constitutum, ius constituendum, sama lex naturalis atau hukum alam. Hukum berdasarkan isinya, ada hukum publik, hukum antar waktu, dan hukum privat. Hukum publik sendiri dibagi menjadi hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum acara. Sedangkan hukum privat dibagi menjadi hukum pribadi, hukum keluarga, hukum kekayaan, dan hukum waris. Hukum berdasarkan pribadi, hukum satu golongan, hukum semua golongan, hukum antar golongan. Hukum berdasarkan wujudnya, hukum objektif dan hukum subjektif, dan lain-lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Fitri Adriani Sapitri dengan NIM B1A1211040. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan mempelajari pengantar hukum Indonesia. Pengantar hukum Indonesia merupakan salah satu mata kuliah yang terdapat di program studi ilmu hukum Fakultas Hukum di perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Adapun tujuan mempelajari pengantar hukum Indonesia yaitu adalah untuk mengetahui hukum positif Indonesia mengenai hal sebagai berikut. 1. Berbagai macam bentuk dan isi hukum yang berlaku di Indonesia. 2. Apa saja tindakan-tindakan yang diharuskan, diperbolehkan, dan dilarang menurut hukum Indonesia. 3. Kedudukan, hak atau kewajiban setiap individu dalam masyarakat dan negara menurut hukum Indonesia.
4. Macam-macam lembaga atau instansi pembuat dan pelaksana atau penegak hukum menurut hukum Indonesia. 5. Prosedur hukum acara peradilan dan birokrasi hukum atau pemerintahan apabila menghadapi masalah hukum dengan setiap orang dan para pelaksana hukum menurut hukum Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dina Maritus Pahutar dengan NIM B1A1210039. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum tata negara. Hukum tata negara adalah keseluruhan peraturan hukum, baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur